Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di Belajar Merdeka kelas 11 pada video yang ke-45, masih di topik JavaScript. Bagian yang kelima dari JavaScript, kita belajar tentang DOM dengan materi query selector all. Kita langsung ke materinya. Di VS Code ini saya sudah membuat div ini yang berisi gambar. Jadi ada gambar 1, 2, 3. Kemudian di sini di kontainernya ini saya ganti dengan permainan batu, gunting, dan kertas. Kemudian di paragraf ini klik mainkan untuk mulai permainan. Kemudian ini akan memanggil fungsi tampil. Ini sudah diganti dengan mainkan dan ada CSS di sini. Gambarnya ini IMG, width-nya diatur 400 px, visibility-nya saya atur visible dulu. Nanti posisinya ini akan diisi dengan absolut, tapi kita nonaktifkan dulu. Kemudian kita lihat tampilannya di dalam browser. Hasil tampilannya seperti ini. Jadi ada batu, gunting, dan kertas. Sekarang kita akan coba memanggil ini menggunakan JavaScript. Jadi memanggil image ini. Kalau kita perhatikan di dalam sini, image ini ada 3, 1, 2, 3. Di sini tidak ada ID, jadi masing-masing punya sama. Jadi sama, ini menggunakan tag yang sama. Sekarang kita akan ke JavaScript-nya yang di sini. Kita akan atur dengan, ini kita nonaktifkan yang sebelumnya. Sekarang kita akan buat console.log. Kemudian di sini kita akan panggil menggunakan dokumen.query selector all. Kemudian ini kurung, kita kasih petik-petik. Elemennya adalah image seperti ini. Kita kasih titik koma, kemudian kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam browsernya. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke sini. Kita refresh karena kita klik ini mainkan. Maka di sini terdapat 3 array. Array yang pertama 0 IMG. Ini, nah ini. Current-nya adalah batu ini. Current source-nya adalah batu. Kemudian kita cek lagi di dalam yang kedua. Kita cek current source dari ini. Nah, ini gunting. Jadi ini sama dengan urutan yang ada di dalam sini. Berikutnya kita akan atur supaya yang tampil satu-satu. Kita akan sembunyikan dulu visibility-nya ini di CSS-nya. Kita akan ganti dengan hidden. Kita Ctrl S. Kalau kita lihat di browser tidak tampil. Sekarang kita coba tampilkan satu-satu. Kita kembali lagi ke sini. Kita akan atur cara menampilkannya adalah dokumen.query selector all. Kemudian ini kita panggil elemennya adalah img. Kemudian ini array-nya. Array-nya dimulai dari 0 yang tadi. Kemudian ini kita kasih css style.visibility. Sekarang kita atur supaya dia visible. Nah ini. Kemudian kita Ctrl S, berarti yang ke 0 nanti akan jadi visible. Kita bisa refresh, kemudian kita klik. Nah ini 0-nya adalah visible. Kemudian kalau 0 ini kita ganti dengan 1, kita Ctrl S, kemudian kita refresh, kita klik, yang tampil adalah gunting. Supaya ini tidak ke bawah, kita akan atur posisinya di dalam CSS ini, kita aktifkan menjadi absolute. Kemudian ini kita Ctrl S, kita klik mainkan. Nah ini ada gunting. Kemudian kita coba lagi, kita ganti satu ini dengan 2. Kita Ctrl S. Kemudian di sini kita bisa refresh. Kita klik mainkan, hasilnya adalah kertas. Sekarang kita akan atur supaya dia bisa random. Di sini kita random acak. Kalau kita klik mainkan dia random. Nanti yang muncul sesuai dengan yang di random. Kita tambahkan kode yang ini untuk menampilkan. Kita cut. Kemudian ini kita akan tambahkan di sini. Ini untuk merandom saja, untuk ngerandom dari 0, dari minimalnya 0, maksimalnya adalah 2 karena kita pakai 3 gambar seperti ini. Kemudian yang ini kita komen saja, tidak kita perlukan lagi. Kita Ctrl S. Di sini kita akan cek dulu, kita Ctrl S. Kemudian kita perhatikan dulu yang ada di sini. Kita press, kita mainkan. Nah ini randomnya jadi 2. Kita refresh, kita lihat masih 2, kemudian kita lagi, nah ini jadi 0.
Jadi angka yang di sini akan random atau acak dari 0 sampai 2. Jadi 0, 1, 2. Nah, ini kita refresh lagi. Masih sama. Ini 0. Kemudian kita refresh. Nah, ini. Kemudian hasil random ini n akan kita pasang di dalam sini array-nya ini. Elemen dari array ini kita ganti dengan n karena ini n adalah menghasilkan angka random dengan rumus seperti ini. Nanti kita akan belajar di materi berikutnya tentang fungsi dari bawaan dari JavaScript. Sementara tulis saja seperti ini. Jadi child 0 mulai dari 0, kemudian ini akhirnya 2. Berarti yang di random 0, 1, 2. Kemudian ini fungsi untuk ngerandom. Taruh di variabel n, n-nya tampilkan dalam log. N ini akan dimasukkan sebagai indeks di sini. Kita Ctrl S. Kemudian kalau kita lihat hasil di dalam sini, maka dia akan random. Kalau kita klik mainkan, ini keluar kertas, ininya 2. Kalau kita refresh, kemudian kita mainkan lagi, yang keluar 1 gunting. Kita refresh, kita mainkan lagi, yang keluar gunting. Kita refresh. Nah, ini yang keluar kertas. Jadi silakan main untuk tebak-tebakan. Berikutnya yang tampil apa? Misalnya, nah ini keluarnya batu. Kita bisa seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk mainan tebak-tebakan atau fungsi yang lain. Jadi dengan menggunakan dokumen.query selector all, maka semua elemen yang sama, ini contohnya yang sama, dia akan diambil semua, kemudian dibentuk dalam bentuk array. Jadi dibentuk dalam bentuk array yang di sini. Kalau kita aktifkan Ctrl S, dia akan disimpan dalam bentuk array, masing-masing ditandai dengan indeks-indeksnya mulai dari 0 sebanyak elemennya. Jadi mulainya dari 0. Kalau 3 berarti 0, 1, 2, 3. Kalau 5 ya berarti 0 sampai 4. Nah, itu saja materinya. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.